Kerjasama Ekonomi Internasional. Hai, salam jumpa kembali dari Ibu untuk kamu semua, generasi yang hebat dan luar biasa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Semua sehat, bahagia, dan selalu penuh semangat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kerjasama ekonomi internasional. Namun, sebelum kita masuk materinya, mari kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita. Mari simak tayangan berikut supaya kita semua fresh menerima materi. Anak-anakku, kita absen dulu ya. Oke? Oke. Harga masker nenggolan. Hadir, Pak. Hadir. Kopi dia tiar masih mengunsong. Kawin opungnya, Pak. Kawin opungnya. Opungnya kawin. Bisa nggak datang. Corona uli si tanggal. Hadir, Pak. Hadir. Holland di Jabu Manurung. Melahirkan kucingnya, Pak. Melahirkan kucingnya. Amang Jo ayak. Don linggong butar-butar. Hadir. Hadir. Virus Parulian Hasibuan. Hadir. Hadir. Ini namanya panjangan. Pakai masker mertua lamhot na baban. Tetangganya kawin, Pak. Tetangganya kawin gak datang. Amang tahe. New normalita hot mian Luis. Hadir, Pak. Hadir. Buasa diisolasi turnip. Bah, ini namanya ya. Buasa diisolasi. Nah, semoga dengan begitu kita semua sudah lebih fresh. Oke, siap menerima materi hari ini. Pada minggu lalu kita sudah belajar pengertian kerjasama ekonomi internasional. Iya, kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam bidang ekonomi. Bagi suatu negara, kerjasama ekonomi internasional diperlukan untuk mendukung kepentingan ideologi, hukum, politik, serta pertahanan keamanan negara bersangkutan. Lantas, apa tujuan kerjasama ekonomi internasional? Nah, yang pertama, meningkatkan perekonomian negara. Kedua, memperbaiki taraf hidup bangsa. Ketiga, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Keempat, mempercepat jalinan persahabatan antar negara. Kelima, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. Dan yang keenam, mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional kita perhatikan. Yang pertama, ya, letak geografis. Kedua, kondisi iklim, kesuburan tanah dan sumber daya alam. Ketiga, tuntutan era globalisasi. Dan yang keempat, keinginan memperoleh dukungan negara lain. Kelima, sistem ekonomi. Dan yang keenam, ideologi dan sistem politik. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Meningkatkan keuangan negara. 2. Meningkatkan investasi. 3. Memperkuat posisi perdagangan. 4. Mendorong transfer teknologi. 5. Meningkatkan daya saing ekonomi. 6. Menambah devisa negara. 7. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. Dan yang ke-8, memperluas ketersediaan lapangan kerja.
Bidang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama perdagangan merupakan forum kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Kerjasama produsen merupakan forum kerjasama antar negara produsen atau penghasil produk tertentu. Kerjasama keuangan merupakan kerjasama untuk memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota. Kerjasama pasar bersama dimasukkan untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Dan kerjasama ketenaga kerjaan merupakan kerjasama antar negara di bidang ketenaga kerjaan. Contohnya, pertukaran tenaga kerja dalam negeri dengan tenaga kerja luar negeri. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama antar regional, yaitu kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan berbeda. Kerjasama regional, yaitu kerjasama antara beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan. Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang hanya melibatkan dua negara dan bersifat saling menguntungkan. Kerjasama subregional, yaitu kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa memandang batasan wilayah tertentu. Lembaga kerjasama ekonomi internasional meliputi lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional dan lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional. Lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional terdiri dari ASEAN, AFTA, MEA atau ASEAN Economic Community, ADB, ASEAN Development Bank, APEC, Asia Pacific Economy, South Association for Regional Cooperation, dan European Union. ASEAN sudah cukup jelas kita bahas pada pertemuan sebelumnya. 2. AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan lembaga kerjasama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. AFTA bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di pasar global. ASEAN Free Trade Area atau AFTA tinggal beberapa bulan lagi untuk Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menjadi target pasar yang empuk untuk negara-negara ASEAN lainnya. ASEAN Free Trade Area adalah kesepakatan dari negara-negara di ASEAN untuk membentuk sebuah kawasan bebas perdagangan yang tujuannya meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN dan juga di dunia. Kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 1992 harusnya sudah siap diterapkan dalam jangka waktu 15 tahun. Namun pada kenyataannya, 22 tahun diperlukan untuk Indonesia. Tahun 2015, apakah penduduk Indonesia sebagai sumber daya manusia sudah siap untuk bersaing dengan masyarakat dari negara-negara ASEAN lainnya? AFTA sudah di depan mata, namun gema AFTA masih belum bergaung sampai ke seluruh tanah air. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, AFTA masih terasa asing. Saya belum pernah mendengar tentang AFTA. Kita belum tahu sih, kita bingung gitu. Saya belum pernah mendengar kata AFTA. Lebih jauh pengertiannya belum mengerti kami. Jadi bisa dibilang ya kita belum mendapat informasi ya.
AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara. Ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang telah dibuat sejak tahun 1992. Dengan adanya AFTA, masing-masing negara yang menjadi bagian dari ASEAN dapat melakukan ekspor dan impor bahan baku atau hasil produksi tanpa dikenai biaya pajak. AFTA juga memungkinkan mobilitas manusia semakin tinggi, di mana para pendatang dari Asia akan berinteraksi secara langsung dengan warga negara Indonesia, mulai dari supir taksi, kondektur, para tukang ojek, tukang beca. Lalu, sudah siapkah masyarakat kita dari segi penguasaan bahasa asing? Secara bahasa untuk internasional kami belum begitu mengerti. Belum menguasai tentang bahasa, terutama bahasa Inggris. Belum siap itu. Jika dilihat dari kompetensi sumber daya, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan indeks kompetensi yang dikeluarkan oleh World Economic Forum pada tahun 2013, bahwa Indonesia menempati urutan ke-50 atau lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Rendahnya kompetensi sumber daya Indonesia diperoleh dari faktor-faktor seperti tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi, minimnya pelaksanaan sertifikasi kompetensi, belum sesuainya kurikulum di sekolah menengah dengan keahlian profesi. Bahwasanya ada yang belum kuat pasti ada. Negara lain juga menghadapi suasana yang sama. Jangan menganggap orang lain itu jauh lebih hebat dari kita. Tentunya pendidikan kita perbaiki, ya. Sistem ekonomi kita perbaiki agar lebih efisien, ya. Kerja birokrasinya juga harus makin efisien. Keberadaan AFTA sangat diharapkan untuk menimbulkan iklim kompetisi yang produktif, karena dengan adanya persaingan akan memunculkan inovasi kreatif. SDM yang betul-betul harus bisa bersaing di tingkat internasional. Jadi tidak cukup lagi di tingkat lokal saja. Knowledge saja, kalau tidak kita lakukan, itu menjadi sesuatu yang tidak berguna gitu. Menjadi spesialis di situ, dan kita menjadi championnya. Realisasi AFTA sudah tinggal 1 tahun lagi. Puncaknya, jika AFTA sudah terrealisasi, maka kita akan melihat berbagai produk dari negara-negara ASEAN. Siapkah produk lokal bersaing dengan produk-produk luar? Saya punya originalitas, jadi saya percaya dengan saya mengembangkan dengan banyak inovasi, itu akan bisa terus bersaing sih, mampu bersaing. Siap-siap aja sih, sekarang aja sebenarnya kita kan ngalamin pergolakan juga ya. Tas ini kan desain sendiri juga, jadi produk sendiri. Nunjukin Indonesia itu nggak cuma yang bagian etniknya aja gitu loh, jadi saya mau tunjukin sisi modernnya juga. Produk-produk Indonesia itu masih banyak produk-produk yang bisa kita bilang qualified. Kita itu benar-benar membawa budaya, bukan sekedar fashion di sini. Jadi kalau orang luar negeri nge-search nama Matwa itu yang keluar tentang Indonesia semuanya. Bahwa orang Indonesia pasti mencintai budayanya dulu. Kalau persaingan dengan orang luar negeri, untuk sekarang pun kita sudah mulai mengekspor produk kita. Harus siap, karena kalau kita nggak siap pasti nanti kita akan kalah dengan serangan-serangan produk maupun sumber daya dari luar. Punya ciri, punya karakter, dan unique selling point kita punya apa gitu. Mungkin dalam sisi produk kita. Untuk nge-branding produk itu tidak hanya di lokal, tapi kita juga berani mungkin pameran di luar negeri, exhibition, setiap kegiatan di luar kita ikut aktif gitu. AFTA akan menjadi peluang hingga keuntungan bagi negara yang siap. Sebaliknya, akan menjadi ancaman berujung petaka bagi negara yang tidak kuat. Untuk itulah Indonesia harus berusaha sebaik mungkin hingga siap. Menurut saya peluangnya besar untuk ASEAN ini. Kenapa? Ada 4 hal. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai pasar primer akan jadi besar. Coba Indonesia sekarang hanya 250 juta. Bergabungnya ASEAN menjadi 600 juta. 2 kali lebih menjadi sumber daya primer untuk memarketkan produk-produk ASEAN. Yang kedua, sumber daya alam yang luar biasa. Yang ketiga, sumber daya ekologi. Kita di lingkaran Khatulistiwa. Ketiga hal ini menyebabkan sumber daya ekonomi ASEAN luar biasa. Anda bayangkan kalau ini bergabung menjadi satu, itu adalah peluang lebih besar daripada ancaman buat negara-negara kita ini. Tentunya kalau kita siap menghadapinya. Kita sudah dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam, ekologi, dan semua yang bagus. Kita nggak ada gunanya kalau sumber daya manusia sebagai aktornya ketinggalan. Kita akan jadi victim, bukan vektor.
kita akan jadi playground, bukan player. Kenapa? Yang bisa mengolah itu semua adalah sumber daya manusia. Jadi yang paling utama, yang harus ditonjolkan bukan jumlahnya 250 juta, tapi kualitasnya. Minimal SMA itu sudah nanti ada basic sekali. Kalau bisa pendidikan kejuruan, D3 harus ditingkatkan. Makanya budget 20% sangat penting. Kalau ini tidak, kembali kita akan jadi pasar. Akhirnya kenapa? Karena di Malaysia, Thailand semua bisa memproduksi lebih murah. Dan kalau kita produksi lebih mahal, lebih baik impor. Dan bagaimana supaya produksi kita lebih murah? Adalah pendidikan. Jadi buat saya, pendidikan adalah salah satu yang paling utama. Pendidikan yang kuat didukung dengan R&D yang kuat. Penelitian yang bagus. Nah kalau ini jadi seperti menjadi satu kesatuan, rasanya orang takut sama kita loh. Individu yang saya sebut harus mempraktekkan istilah KPI. Saya harus berpikir K, kualitas. Apa yang saya lakukan berkualitas enggak? Dan kualitasnya tidak boleh jago kampung, jago kota, jago ASEAN. Saya melakukan sesuatu selevel ASEAN enggak? Yang kedua, produktif. Kalau cuma kualitas setahun satu enggak ada gunanya. Juga produktivitas. Jadi banyak tapi berkualitas. Bicara soal kuantitas ini, produktif berapa banyak kita bisa keluarkan. Itu artinya dengan apa? Dengan kerja keras. Tapi yang ketiga juga inovasi. Kalau masing-masing individu terus disemangatkan, setiap orang harus berkualitas ASEAN, produktivitas ASEAN, inovasi dengan ASEAN, kita bisa masuk yang kedua, institusi. Perusahaan harus mengembangkan yang seperti ini. Produknya juga harus berkualitas ASEAN. Produktivitasnya juga ASEAN, inovasinya ASEAN. Jadi perusahaan, dunia usaha, masyarakat harus mendukung karyawannya untuk berkualitas. Jadi perusahaan harus memikirkan pengembangan karyawannya, perusahaan harus spend budget supaya karyawan tahun ini punya pendidikan yang berbeda dengan tahun lalu. Nah, kalau ada institusinya sadar, dia berkontribusi buat individu, baru yang ketiga, secara nasional Indonesia, kita harus bikin kebijakan-kebijakan supaya perusahaan kita, perusahaan Indonesian Incorporated ini mampu bersaing di pasar ASEAN. Jangan sampai kita malah membatasi perusahaan kita. Semua perusahaan dibantu oleh pemerintah untuk bisa kita menang di pasar ASEAN. Setiap individu bangsa Indonesia, setiap perusahaan yang mengaku merah putih dan negara bersatu menjadi sesuatu kesatuan. Berpikir cuma 3. Kualitas, apakah yang kau lakukan hari ini berkualitas? Tingkat ASEAN. Apakah hasilnya produktif? Tingkat ASEAN. Dan apakah engkau melakukan inovasi? Tingkat ASEAN. 3. ASEAN Economic Community atau lebih dikenal dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi dan terintegrasi. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan,
dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbelit. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan untuk di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah, bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki MEA, maka akan ada dampak negatif dan positif. Negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk segi positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia. Pilihan tepat bagi warga negara Indonesia adalah kita harus menyerang, bukan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja di Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. So, tunggu apa lagi? Mari kita dukung dan bergabung menjadi masyarakat ekonomi ASEAN.